Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk tatap muka keempat mata kuliah tata tulis laporan yang jadwalnya hari Selasa tanggal 14 September 2021 ya. Jadi pokok bahasanya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah ini nanti dipakai untuk menguji ya, menguji subsistem. Jadi tujuan instruksionalnya setelah mengikuti tatap muka keempat ini, mahasiswa dapat menyebutkan definisi metode ilmiah, menjelaskan tujuan metode ilmiah, menyebutkan komponen-komponen dalam metode ilmiah, dan ujungnya adalah dapat menjelaskan cara kerja metode ilmiah dalam proses pengujian subsistem ya. Rasionalnya begini, ini keterampilan dalam menguji subsistem ini harus dikuasai oleh mahasiswa Diplomatika. Ya, karena keterampilan tersebut ini nanti akan digunakan ya saat berbaur di masyarakat dalam menguji sesuatu objek ya, menguji sesuatu objek secara ilmiah. Nah, kalau di masyarakat itu objek, kalau selama menjadi mahasiswa nanti Anda akan membuat tugas akhir ya. Membuat tugas akhir atau membuat tugas-tugas mata kuliah yang menggunakan komponen modul atau sistem ya, sistem berbasis elektronik gitu. Baik analog atau digital ya. Ini sama saja teknik pengujiannya. Jadi untuk menguji suatu sistem elektronik, jadi subsistem elektronik. Jadi kalau menguji sistem itu bisa menguji secara langsung, secara keseluruhan, atau dengan cara menguji subsistemnya gitu ya. Jadi misalnya kalau mau menguji misalnya handphone di sisi secara sistem tidak bisa dibongkar. Jadi handphone itu kan ada bagian-bagiannya. Ini kalau dibuka, jadi kita melihat handphone sebagai suatu sistem, perspektif sistem, maka di dalam handphone itu akan terdiri dari beberapa blok subsistem. Jadi ada subsistem yang membentuk handphone. Nah, kalau kita mau menguji handphone ya gampangnya menguji satu subsistem. Setiap subsistem dalam handphone itu diuji. Gitu ya, itu namanya subsistem. Kalau setiap subsistem sudah diuji dan hasilnya sudah benar secara ilmiah, berarti logikanya karena subsistem tersebut didesain dengan masukan dari blok sebelumnya dan keluaran itu ke blok setelahnya dan sudah didesain, maka kalau semua subsistem sudah berfungsi, sudah ilmiah benar, maka kalau dijadikan satu ya berarti sistemnya akan benar. Tapi itu pun juga masih ragu-ragu sehingga harus diuji secara sistem secara keseluruhan. Nah, menguji subsistem nanti kita menguji sistemnya itu di tatap muka berikutnya ya. Pengujian subsistem ini mempunyai prinsip yang sama dengan subsistem yang lain dan juga sistem secara keseluruhan. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya menggunakan teori atau hasil penelitian yang sudah terbukti. Gitu ya, sudah terbukti. Terbukti apa? Terbukti dapat menguji subsistem tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan. Gitu ya. Jadi mengujinya itu menggunakan cara ya.
cara yang dipakai itu juga harus mengacu ke cara-cara yang telah terbukti benar gitu, yang cara-cara yang sudah ada yang telah terbukti benar. Jadi misalnya kalau bikin bikin batu bata gitu atau bikin blok tik ya, blok tik itu kan kayu ya. Itu bagaimana? Ya kita lihat teori-teori yang sudah ada, yang sudah pasti benar dan juga hasil-hasil ya, hasil-hasil pekerjaan orang lain yang sudah benar itu dipakai sebagai dasar. Jadi ini mengacu ke pokok bahasan tatap muka 3 ya. Nah, ini nanti digunakan dalam merealisasikan sistem dalam kawasan tugas akhir. Jadi kalau Anda nanti tugas akhir itu kan mengerjakan merealisasikan suatu sistem ya, suatu sistem besar. Kenapa disebut tugas akhir ya? Karena sistem yang dibuat itu minimal selesai dalam waktu 1 semester. Kalau dalam waktu 1 minggu itu bukan tugas akhir, itu tugas mata kuliah. Kalau 2 tahun Pak, nah itu tugas proyek mungkin, tugas proyek besar. Jadi ada metode untuk menguji, ya, itu namanya metodenya ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena dilakukan menggunakan cara-cara ilmiah. Nah itu. Jadi metode ilmiah ini adalah cara mendapatkan data. Metode itu kan cara ilmiah mendapatkan data. Metode ilmiah untuk melakukan pengujian apa? Jadi cara ilmiah untuk mendapatkan data. Nah, dengan tujuan dan fungsi yang spesifik. Jadi tidak mungkin tujuan sama fungsinya itu sama. Ya masih ya kalau menguji sistem itu sama tujuannya, tapi fungsinya harus spesifik. Jadi misalnya untuk menguji suatu subsistem secara ilmiah ini nanti ada caranya. Nah, cara ini harus dilakukan secara dilakukan sendiri untuk mendapatkan data kinerja dari parameter sebuah subsistem. Jadi kalau menguji subsistem, menguji misalnya lampu ya tidak boleh menggunakan data pengujian lampu yang sudah ada gitu. Loh kenapa? Ya karena yang mau dipakai itu kan bukan lampu yang sudah ada datanya. Kecuali Anda punya lampu yang sudah ada, sudah pernah dipakai, sudah diuji oleh peneliti sebelumnya gitu. Nah, berarti kan Anda menggunakan subsistemnya orang. Nah, gitu. Apakah Anda nggak punya keraguan-raguan bahwa jangan-jangan ini lampu ini sudah dipakai 2 tahun yang lalu, apakah masih bisa dipakai sekarang? Apakah modul sensor suhu yang ada di tugas akhirnya mahasiswa D3 yang sudah lulus ini masih berfungsi? Jadi kan ada keraguan-raguan. Jadi tetap saja harus diukur, ya, diukur sendiri. Jadi Anda mendapatkan subsistem transducer suhu atau lampu atau motor servo atau modul Arduino itu tetap diuji gitu, harus diuji sendiri, diuji untuk mendapatkan data kinerja dari alat yang diukur itu atau subsistem yang diukur tersebut harus dilakukan sendiri ya, bukan menyuruh orang untuk mendapatkan data. Karena nanti kalau menyuruh orang kita nggak tahu caranya ya benar apa enggak, kecuali Anda menyuruh orang untuk melakukan tapi Anda ada di situ. Karena satu lain hal Anda tidak bisa melakukan secara sendiri ya, jadi mungkin Anda tangannya lagi malas atau apa gitu, silahkan. Nah, yang kedua, cara yang dipilih untuk mendapatkan data kinerja tersebut harus mengacu ke cara yang telah terbukti ilmiah secara teori dan telah dibuktikan secara empiris oleh penguji sebelumnya. Jadi mengacu ke tatap muka 3, cara yang dipilih untuk menguji subsistem itu harus mempunyai teori, didukung teori ya, atau sama dengan
cara yang sudah benar, cara teori. Jadi ada teori menguji sistem. Ini disebutkan oleh beberapa teori yang sudah pasti benar dan didukung atau dibuktikan secara empiris oleh peneliti-peneliti yang lain bahwa kalau menggunakan teori itu pasti benar. Jadi cara yang dipilih itu harus mengacu atau berdasarkan dua. Teori yang sudah pasti benar, yang sudah ada, dan hasil empiris bahwa cara tersebut sudah dilakukan oleh 20 mahasiswa tugas akhir dan hasilnya sudah benar. Nah, setelah itu baru melihat data-data parameter subsistem yang dideskripsikan oleh produsen, gitu ya. Jadi kalau teori ini kan subsistem secara teori, secara umum ya. Misalnya lampu itu ya secara teori, lampu disebut umum ya. Hakikat lampu itu memberi penerangan atau menghasilkan cahaya, itu menghasilkan cahaya. Lampu itu menghasilkan cahaya. Secara teori berarti ada cahaya yang dikeluarkan oleh lampu tersebut. Gitu. Nah, ternyata dibuktikan oleh peneliti bahwa lampu itu, lampu X kalau dikasih tegangan sekian, arusnya sekian, frekuensi sekian, itu menghasilkan cahaya dengan tingkat intensitas cahaya sekian lumen. Berarti benar. Nah, sekarang dibuktikan dengan lampu itu, lampu kan pasti ada yang membuat ya. Semua subsistem di dunia ini pasti ada yang membuat. Kalau tidak ada yang membuat itu abstrak, masih metafisika, belum bisa dipegang. Pokoknya subsistem itu harus dapat dirasakan oleh indera manusia. Jadi kalau lampu pasti ada yang buat. Misalnya merek Philips ya, atau merek Bagong gitu ya. Kita minta datasheetnya. Datasheet itu apa sih? Datasheet itu ya hasil pengujian dan menghasilkan pengukuran, menghasilkan data-data dari lampu tersebut, tapi yang menguji adalah yang membuat. Gitu. Nah, dia bilang kalau mau ini loh lampu yang kami produksi ini tegangannya input sekian sampai sekian. Ini kalau dikasih tegangan input sekian sampai sekian, nanti keterangannya sekian lumen sampai sekian lumen. Kalau dikasih tegangan seperti ini, nanti lumennya tinggi, tapi ini hanya sekian menit atau sekian jam. Dan setelah itu hasilnya ada panas dan sebagainya. Jadi semua data parameter dari lampu tersebut itu diberikan di datasheet. Nah, yang terakhir untuk mengetahui hasil pengujiannya itu sudah memenuhi kebenaran, ya, apakah sama dengan yang ditulis oleh datasheet, itu data kinerja dari yang Anda peroleh, yang akan Anda peroleh ini harus mengacu ke quality of service ya, quality of service. Quality of service itu seperti apa? Ya, seperti ini. Jadi quality of service sebuah subsistem itu adalah rasio output dibagi input. Outputnya apa? Nah, sekarang keluaran dari subsistem itu apa? Kalau input, ya masukan dari subsistem itu apa? Kalau lampu, ya lampu, ini lampu. Mungkin beberapa teman belum melihat lampu, ya, ini lampu. Ini lampu filamen, ada filamennya. Ini ada sumber tegangan di sini. Ini pakai soket ya, soket E27 ini. Kalau E23 mungkin lebih kecil lagi. Jadi ini ada filamen. Nah, ini ada rongga, ini diisi gas yang bisa terbakar. Misalnya argon. Jadi output dari lampu adalah cahaya. Ya, cahaya itu satuannya apa? Lumen. Ya. Outputnya ini. Ya. Jadi satuan output dan input ini mengacu ke subsistemnya, gitu ya. Jadi misalnya inputnya apa? Input lampu ini ya daya listrik. Ya kalau beli lampu kan ditanya berapa watt gitu. Ya salah, berapa lumen? Nah, salah. Ya seharusnya kinerja dari lampu, output dibagi input. Outputnya lampu adalah cahaya. Satuan cahaya lumen. Nah, terus inputnya apa? Daya listrik watt. Jadi nanti
kalau beli lampu itu lihat kinerja yang paling tinggi dari lampu. Jadi misalnya ada lampu yang 1000 lumen per watt. Jadi 1 wattnya ini menghasilkan 1000 lumen intensitas cahaya. Jadi ada lampu yang 1000 lumen per watt sama 1 lumen per watt. Jadi kalau lampu 1000 lumen per watt, kalau lampunya 1 watt, itu cahaya yang dihasilkan 1000 lumen. Jadi kalau Anda beli lampu yang 3 watt, itu berarti 3000 lumen. Nah, lampu yang Anda pernah beli berapa watt? Misalnya 10 watt, Pak. 10 watt berapa lumen? Hanya 100 lumen, ya sudah. Jadi ini ya. Jadi kalau lampu itu dilihat kinerjanya adalah 1000 lumen per watt. Nah, berarti Anda harus bikin 1 watt supaya menghasilkan 1000 lumen. Nanti ngujinya bagaimana? Ya, karena rasio 1000 lumen per watt ini ada di datasheet datasheet dari subsistem lampu ini. Berarti nanti Anda harus menguji lampu itu dikasih daya 1 watt. P sama dengan I kali R. PIV ya, P sama dengan I kali R. P per V, ya P apa V kuadrat dibagi PIV P sama dengan I kali V. Jadi kalau 1 watt itu berarti 220 volt AC, tegangan AC-nya itu dikali berapa arusnya. Jadi Anda harus membuat pokoknya arus yang tegangan listrik 220 volt ini yang masuk ke lampu ini itu hanya arusnya sedemikian rupa sehingga hanya 1 watt. Gitu ya. Anda harus membuktikan itu. Kalau arus daya yang diambil oleh lampu ini adalah 1 watt, terus Anda ukur cahaya ini menggunakan lumen meter. Nah, itu kalau 1000 berarti ini lampunya sudah benar mengikuti datasheet 1 watt 1000 lumen. Tapi kalau inputnya 1 watt, outputnya hanya 5 lumen, nah ini lampu sudah tidak bisa dipakai, bosok nih. Diapakan? Ya jangan dipakai gitu aja, karena tidak mempunyai kebenaran. Loh, kebenaran mengacu ke mana? Mengacu ke datasheet gitu. Mengacu ke datasheet. Jadi pastikan datasheet yang dipakai untuk sebagai referensi itu benar. Jadi misalnya lampunya lampu Philips, ini tipe 7X lampunya, Anda harus cari datasheet 7X yang diterbitkan oleh Philips, dan itu pastikan itu filenya file dari datasheetnya Philips ya. Gitu. Itu untuk lampu penerangan. Nah, sekarang motor servo misalnya. Motor servo ini seperti ini ya. Ini nanti gearbox, potensiometer, DC motor sama kontrol unit ini dikotakin. Jadi nanti kotak tidak terlihat. Yang ada hanya ini atas ini ya. Ini motor servo itu tidak bisa berputar full, bolak-balik enggak ya. Enggak bisa berputar dari jam 12 terus jam 1, 2, 3 jam muter itu enggak ya. Motor servo itu hanya dari jam 9 ke jam 3. Dari jam 3 ke jam 9 di posisi itulah dia bisa menunjuk di suatu mana posisi. Jadi kayak wipernya itu dari jam 9 ke jam 3. Posisi di antara itu posisi sekarang di mana? Di jam 12 menuju ke jam 9 bisa. Habis jam 9 berhenti. Dari jam 9 ke jam 3 bisa. Jam 3 ke jam 1 bisa. Nah, itu servo, posisi ya. Posisi. Biasanya motor gearbox ini, motor servo ini berbentuk gearbox ini dipakai di depan kendali-kendali sirip ya, kendali aileron, kendali ban depan. Jadi nggak bisa ban depan bisa putar bolak-balik, nggak bisa. Jadi motor servo ini kinerjanya apa? Nah, inputnya apa? Motor servo itu inputnya tegangan ya, bukan. Kalau bukan tegangan, inputnya tegangan itu sudah nggak usah dipikirin ya. Inputnya adalah PWM, pulsa PWM. Jadi pulsa PWM ini seperti pulsa segi 4 yang duty cycle-nya, T-on-nya itu perbandingan T-on terhadap T ya. Gitu ya. Jadi misalnya lampu yang di teras itu nyalanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Berapa jam? 12. Dalam satu hari duty cycle-nya berapa? Ya 6 jam dibagi 12 jam dibagi 24. Setengah. Berarti dia duty cycle-nya 0,5. Jadi lampu luar, lampu teras itu menyalanya 12 jam sehari. Berarti nyalanya itu hanya 0,5.
gitu. Duty cycle-nya 0,5. Kalau lampu tengah, lampu ruang keluarga, wah itu 24 jam Pak nyala. Nggak pernah mati, enggak. Lalu kalau nggak pernah nyala, nggak pernah mati, nggak usah pakai saklar, nyala terus. Berarti duty cycle-nya berapa? 24 jam dibagi 24 jam 1. Nah, gitu. Jadi lampu ruang keluarga itu duty cycle-nya itu 1. Nyala terus. Berarti cepat rusak. Iya, cepat rusak. Lampu keluarga itu cepat rusak. Lu ini kok belinya sama kok cepat rusak? Ya jelas. Yang satunya nyala terus sehari, satunya hanya 12 jam. Jadi kalau sudah berapa bulan dituker ya, supaya matinya bareng. Ada lagi Pak, lampu gudang. Lampu gudang tuh duty cycle-nya berapa? Apa sih Pak duty cycle? Enggak, nyala ini kapan? Oh, enggak pernah nyala Pak. Sejak di rumah ini dibangun sampai jadi itu enggak pernah nyala. Lah kenapa? Ya enggak pernah make Pak. Jadi duty cycle-nya 0. Sehari enggak pernah nyala, enggak pernah nyala. Ya kalau gitu jangan dipasang lampunya, lepas aja gitu. Untuk apa ya? Jaga-jaga kalau lampu ruang keluarganya mati. Jadi kembali ke sini ya. Motor servo itu inputnya adalah PWM, pulsa PWM, pulsa segi 4 yang duty cycle-nya itu bisa diatur dari 0,1 sampai 0,9. Kenapa enggak 0 Pak? Lah kalau 0 ground. Pulsa outputnya selalu 0 ya, nggak usah dikasih pulsa, kasihnya ground. Kalau pulsa duty cycle 1 Pak, ya 1 ya PCC. Jadi pulsa PWM dengan duty cycle 1 itu ya enggak ada. Hubungkan aja ke PCC, itu 1. Jadi PWM itu harus punya duty cycle dari 0,1 sampai 0,9. Nah, apa dampaknya? Ya gini, dampak duty cycle ini akan membuat motor servonya bisa bergerak. Jadi rasio output dibagi input, ini posisi servo ya, itu tergantung dengan PWM. Jadi motor servo itu kalau dikasih PWM 0,5 ya, motor servo kalau dikasih PWM 0,5, ini nanti posisinya akan menuju ke 0. 0 itu sebelah posisi, kalau di jam itu jam 9. Jadi posisi motor servo dimanapun nunjuknya, kalau dikasih pulsa PWM dengan duty cycle 0,3, VCC-nya 5 volt, itu nanti servonya akan bergerak ke jam 9, akan ke 0 derajat. Setelah sampai 0 derajat atau sampai jam 9, dia akan berhenti. Nah, waktu yang diperlukan itu loh ya, untuk dari posisi terjauh, berarti kalau terjauh itu kan 180. Posisi servonya itu menunjuk ke 180 derajat atau di posisi jam 3 ke jam 9 atau ke posisi 0 derajat, itu misalnya 12 detik atau 9 detik. Nah, gitu. Nah, kalau posisinya dia di angka 12 di 90 derajat ke posisi 0 berapa? 6 detik. Nah, gitu. Dan sekarang kalau dikasih PWM 0,5, dia posisinya menuju ke posisi 90 detik. Terserah ya, motor servo posisi terakhirnya itu menunjuk di mana. Di 0 Pak, kalau dikasih PWM 0,5, dia langsung ke 90. Nah, kalau sudah 90 Pak, dikasih 0,5 ya diam di situ. Tapi kalau dikasih 0,8 PWM duty cycle-nya, servo akan menunjuk ke 180. Nah, menunjuk atau bergerak-geraknya servo itu ada waktunya. Ada motor servo yang cepat ya, ada motor servo yang sangat cepat, ada yang lambat, ada yang sangat lambat. Jadi motor servo ini Pak menunjuk ke arah utara ini Pak setelah 2 tahun. Wah, saking besarnya ya, motor besarnya itu. Saking besarnya motor. Jadi motor servo ini rasionya, output dibagi input ya, posisi per duty cycle, tapi dalam waktu berapa. Nah, ini semua dari mana sih? Ini dari data sheet ini. Data sheet motor servo yang Anda beli itu harus ada mereknya. Nggak mungkin motor servo yang dibeli itu nggak ada yang buat ya. Mesti ada yang buat. OEM Pak, OEM. Tetap aja walaupun itu OEM ya, misalnya motor servo dari Nakamichi.
Tapi ada yang palsu kan tetap buat gitu ya. Jadi yang dia akan mengeluarkan lembar data atau data sheet-nya. Anda harus punya itu data sheet-nya itu, semua subsistem yang Anda pakai, yang Anda akan pakai itu harus punya. Jadi nanti metode pengujian secara ilmiah ini menggunakan cara menghasilkan data. Data yang berwarna merah ini adalah hasil pengukuran secara empiris. Pengukuran oleh peneliti, diukur sendiri, menghasilkan data. Nah, ada data parameter, ini data hasil pengujian dari produsen atau dari datasheet. Nah, data yang Anda dapat sendiri, ya Anda ukur sendiri melalui menggunakan pengujian, ini harus dibandingkan dengan data parameter yang dihasilkan oleh produsen. Nanti ada kriteria, disebut baik atau disebut tidak baik itu bagaimana? Ada analisisnya, dihitung errornya gitu ya. Errornya itu apa? Error. Anda mau error atau ketepatan ya? Kalau error, itu cara mengukur error suatu data hasil pengukuran, ini data parameter dari datasheet dikurangi data empiris dibagi data parameter dikali 100%. Ini harus mendekati 0%. Jadi kalau data jika errornya di bawah 0,05, ini kalau instrumen ini wajib ya, suatu instrumen ini mengukur, misalnya Anda membuat instrumen mengukur resistor, mengukur resistansi resistor. Nah, ada resistor yang nilainya itu 1 ohm, 1,000000000000 ohm. Nah, itu adalah data parameter. Nah, sekarang data yang Anda ukur, resistor yang nilainya 1,000000 ohm itu Anda ukur berapa? 1,01, Pak. Nah, berarti 1 ohm dikurangi 1,01 dibagi 1. Nanti ketemu errornya minus persen. Nah, gitu ya. Nah, ini minus nggak boleh. Ini harus plus minus 0,5. Jadi tidak boleh dia itu error itu harga mutlak, tidak boleh di atas 0,05. Gitu. Ini teori ya, ini teori. Nah, coba. Sekarang ada 4 kata kunci metode ilmiah atau cara ilmiah ya. Pertama ya, caranya harus ilmiah. Ya, ilmiah itu apa nanti kita bahas. Terus datanya juga harus ilmiah. Ada tujuan, ada fungsi. Ini sudah digodain tadi di awal ya. Cara ilmiah ini seperti apa sih? Kayak apa? Ya, cara pengujian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Ya. Pertama, rasional. Rasional ini ya masuk akal, di kelompok bidang ilmunya ya. Jadi bukan di luar bidang ilmunya ya, harus masuk akal. Mengukur resistor itu masuk akal. Ya. Nah, sistematis maksudnya apa? Pengujiannya atau proses pengujiannya ini ada langkah-langkah yang bersifat logis. Logis itu maksudnya ya langkahnya ada 17 atau ada 5 langkah. Ini tidak boleh diubah-ubah ya. Langkah pertama ya harus dilakukan, habis itu langkah kedua. Kalau belum beres langkah kedua, jangan ketiga. Nah, udah kedua, 3, 4, 5. Enggak, terus 5, 4, 1, 3, enggak. Gitu. Jadi kalau bikin teh itu langkahnya enggak bisa langkah pertama itu mencicipi teh ya. Bikin teh itu ya bisa merebus air panas ya, merebus air sampai mendidih. Nah, misalnya seperti itu. Nah, empiris ini proses atau cara pengujiannya ini ya, ini dapat diamati ya. Semuanya dapat diamati oleh panca indera. Dapat diamati itu tidak ada yang tersembunyi, ya. Tidak ada yang tidak bisa dilihat. Ini langkahnya ada 5, langkah keempat ini rahasia, Pak. Oh, enggak bisa, itu tidak ilmiah. Jadi harus semuanya terlihat menggunakan indera ya. Dan kalau nanti langkah-langkahnya itu nomor 2 ini sudah bisa terlihat, terus dilakukan sendiri oleh orang lain, ini hasilnya akan sama gitu.
Makanya kemarin kan di pertemuan yang lalu saya pernah godain itu. Hasil tugas akhir atau skripsi mahasiswa yang sudah lulus itu kebanyakan kalau bisa dikatakan 50% itu tidak ilmiah semua. Pada saat diuji lulus itu ilmiah. Begitu kita baca, ya Anda baca hasil tugas akhirnya atau hasil skripsi mahasiswa, ada skemanya, dia mendesain apa, ada skemanya, ada teorinya, ada rangkaiannya, jelas rangkaian nilai-nilainya, terus ada pemrosesnya, ya, ada sketsnya, ada bahasa C-nya, ada bahasa assemblernya. Itu kalau Anda rangkai lagi, ngikuti cara dia, itu hasilnya beda dengan yang dilaporkan oleh mereka. Jadi ya tidak ilmiah. Masuk akal ya, sistematis ya, tapi tidak empiris itu. Jadi kalau dari Jakarta ke Bogor naik kereta api ya, itu ilmiah. Kenapa? Bisa ke Bogor. Sistematis caranya ya beli tiket. Jadi ke stasiun, misalnya stasiun Manggarai atau ke stasiun Gambir, beli tiket. Itu naik habis itu caranya jelas, tidak bisa itu diubalik-balik. Terus kalau diikuti Anda nyampe juga ke Bogor. Nah, itu berarti cara pergi ke Bogor naik KRL atau dan sejenisnya moda transportasi itu ilmiah, gitu. Ilmiah. Nah, data ini berupa data empiris, data yang dilakukan sendiri, bukan ngambil dari internet atau ethernet, ngambil dari ethernet, Pak. Yang boleh. Nah, data yang diukur sendiri ini nggak mungkin ya. Manusia kok bisa ngukur sendiri? Sudah, kamu ukur. Sudah, Pak. Saya ukur 9 volt, Pak. Kamu ngukur pakai apa? Tuh, kamu yang ngukur tuh alat yang ngukur? Alat, Pak. Jadi yang ngukur itu bukan manusia, ya manusia hanya menggunakan. Jadi manusia menggerakkan otot-ototnya itu untuk mengambil alat ukur. Ya, jarinya menarik probe, terus tangan kirinya itu memegang ohmmeter, ditaruh di depan, terus tangan kirinya ngambil probe negatif, tangan kanan ngambil probe positif, terus otaknya mengarahkan mata mana yang mau diukur. Habis itu probe tangannya menempelkan probe itu ke suatu tempat. Ya, itu kan keterampilan itu ya, motorik. Nah, ini ada campur tangan instrumen gitu loh. Ya, campur tangan instrumen. Nah, instrumen yang dipakai ini harus terkalibrasi gitu kalau ngukur ya. Kalau enaknya atau pengujian atau penelitian yang sifatnya sains itu alat ukurnya sudah dibuat ya, sudah dibuat, ada mereknya. Yoki, Sunwa, Sanwa. Nah, itu ada dari mulai merek yang gratis yang orang nggak mau sampai yang mahalnya selangit. Nah, instrumen yang dipakai untuk mengukur data ya, data parameter suatu subsistem itu harus ada sertifikatnya bahwa sudah terkalibrasi gitu. Biasanya kalau Anda menggunakan avometer itu di box avometer ada sertifikatnya gitu loh. Tapi kalau Anda nggak mengukur pakai avo yang ya gerundungan kayak begitu, nggak ada sertifikatnya, ya pakai hanya avometer. Nah, ini hasilnya juga hati-hati ya. Anda harus ragu-ragu gitu. Karena instrumen yang digunakan ini harus mempunyai syarat ketepatan dan derajat konsistensi. Ketepatan itu artinya apa? Ya, kalau ngukur tegangan harus pakai voltmeter, kalau ngukur arus ya menggunakan ampermeter. Ya, mengukur resistansi menggunakan ohmmeter. Itu ketepatan gitu. Walaupun sebetulnya dalam kenyataannya semua alat ukur itu mengukur tegangan, misalnya seperti itu bisa ya. Kan banyak ya, hanya fungsinya aja mengukur tegangan atau mengukur arus, tapi sebetulnya hakikatnya mengukur arus, tapi yang tekniknya ada mengukur tegangan. Nanti di arus sama dengan I sama dengan V per R, tegangan dibagi R, nanti ketemu arus. Dan namanya reliabilitas konsisten. Jadi alat ukur tegangan itu kalau tegangannya tetap ya diukur siang,
malam, tanggal muda, tanggal tua, kondisi marah, itu alat ukurnya tetap sama gitu. Musim panas, musim hujan, ya, musim bahorok, angin bahorok, tegangannya sama, alat ukurnya sama, ya hasilnya sama, itu konsistensi. Nah, ada tujuan, ya, ada tujuan. Tujuan apa? Ya semua pengujian harus ada tujuannya. Nah, tujuan pengujian ini banyak ya. Menguji sesuatu subsistem yang baru. Jadi menemukan data yang baru. Membuktikan, ini menjawab keraguan-raguan. Apakah subsistem yang diukur ini benar atau tidak benar, atau jauh dari benar, atau mengembangkan ini memperluas. Ini misalnya subsistem ini kan datasheetnya ini hanya bekerja pada tegangan 12 volt. Ya. Nah ini sekarang kalau kita ukur, ya kita cek kalau tegangannya misalnya sampai 24 volt seperti apa, gitu. Atau dipakai untuk penemuan, ya penemuan. Jadi suhu, misalnya datasheetnya ini IC ICX ini bekerja pada rentang 30 sampai 70 derajat. Coba kalau dipakai ruangan yang suhunya minus 200 derajat, seperti apa? Apakah masih berfungsi? Nah, itu data baru. Nah, ini metode ilmiah, ya. Metode ilmiah ini kita bagannya ini cara bacanya dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah. Atas ini jam 12 ke jam 6. Ya, jangan dari jam 11, jangan dari jam 1, tapi dari jam 12 turun ke jam 6, turun ke bawah. Jadi, metode ilmiah ini sebetulnya adalah adanya masalah yang sudah dirumuskan. Jadi yang ada di dunia ini pertama adalah masalah, ya. Nah, kumpulan-kumpulan jawaban dari masalah yang sudah pasti benar, yang sudah terbukti kebenarannya, ya, baik itu teori atau hasil-hasil penelitian empiris, itu dikumpulkan di Khasanah Pengetahuan Ilmiah. Jadi Khasanah Pengetahuan Ilmiah ini di jam 11 atau jam 10 ini adalah kumpulan semua teori atau hasil-hasil penelitian yang sudah benar ya, walaupun sebetulnya kebenarannya juga masih ragu-ragu, ya kayak tadi kalau tugas akhir atau skripsi mahasiswa itu dicoba malah semuanya tidak empiris, itu tidak boleh dimasukkan dalam Khasanah Pengetahuan Ilmiah. Jadi yang masuk ke Khasanah Pengetahuan Ilmiah ini benar-benar sudah terbukti ilmiah kebenarannya, gitu. Nah, begitu ada masalah, ya, begitu ada masalah, kita harus menjawab, gitu ya, menjawab masalah. Kalau masalah itu kan harus dirumuskan, ya. Rumus masalah itu bisa saja suatu hal yang metafisika yang tidak terlihat, ya. Tidak dirasakan oleh indera, tapi ada, gitu. Nah, masalah itu setelah dirumuskan sudah konkret, ya. Bagaimanakah, apakah ini bisa ini? Nah, itu rumusan masalah. Karena masalah itu kalau kalimat yang ada tanda tanyanya di paling belakang dari kalimat itu berarti pertanyaan. Nah, rumusan masalah biasanya dalam bentuk pertanyaan. Nah, semua pertanyaan memerlukan jawaban. Nah, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan itu pasti ada kata kuncinya. Apa sih Pak kata kunci itu? Nah, hari ini hari apa? Nah, hari ini hari apa? Sama makan apa besok? Tanda tanya. Itu kan suatu pertanyaan yang berbeda. Kata kuncinya beda-beda. Nah, kata kunci dari rumusan masalah itu dicari, ya, yang koheren. Yang koheren itu apa sih? Dicari yang sama, mengacu kebenarannya, ya. Dari banyak teori dan hasil-hasil penelitian, Anda kumpulkan, Anda deduktifkan, Anda deduksikan untuk menjawab rumusan masalah. Jadi ada jawaban sementara. Jadi Anda mengusulkan suatu sistem untuk menjawab
suatu masalah. Nah, sistem yang Anda buat itu kan hasil kerangka berpikir Anda berpikir, proses berpikir menalar. Nah, itu kan dari khasanah pengetahuan ilmiah. Tidak mungkin orang bisa mendesain sesuatu solusi kalau enggak berdasarkan pengalaman atau memori yang pernah dia miliki. Kalau dia nggak punya pengalaman, nggak punya memori, ya dia lihat buku, dia tanya buku, ya tanya hasil-hasil penelitian, tanya artikel jurnal dan sebagainya, mana yang cocok sesuai dengan KPI-nya, sesuai dengan rumusan masalahnya itu, dibuatlah secara deduksi, dibuat jawaban sementara, tapi ini mengacu ke khasanah pengetahuan ilmiah. Ini perlu dibuktikan gitu. Jadi dia membuat hipotesis. Jadi jawaban dari ini adalah ini. Kok bisa itu? Ya dari ini Pak, dari teori, dari hasil penelitian, dari dataset. Nah, hipotesis itu harus dibuktikan. Pengujiannya dibuktikan, bikin langsung. Nanti kalau bikin langsung, diuji langsung gitu ya. Misalnya ini juga bisa menguji suatu benda. Ya. Subsistem itu apakah sudah benar subsistem ini? Ya, kita lihat teorinya, kita lihat datasetnya. Setelah itu ya kita membuat kerangka berpikir ya kalau 7805 ini kan inputnya rentang sekian sampai sekian, outputnya sekian volt. 7805 ya 5 volt. Nah, coba kita bikin rangkaiannya. Nanti kita uji apakah ini benar keluarannya 5 volt kalau inputnya 12 volt. Begitu diuji menggunakan instrumen itu hasilnya benar, nah, berarti Anda menguji, Anda membuktikan teori yang sudah ada di khasanah penelitian ini. Sifatnya ini pragmatis. Jadi hasilnya gimana? Ya hasilnya terbukti Pak, dapat digunakan. Gitu. Ini metode ilmiah. Jadi komponen metode ilmiah itu ada rumusan masalah, ada khasanah pengetahuan ilmiah, ada kerangka berpikir, nanti hasilnya adalah hipotesis atau jawaban sementara, terus diuji, terus hasilnya. Jadi ini rumusan masalah, khasanah pengetahuan, pernah berpikir, hipotesis, pengujian hipotesis, kesimpulan. Jadi intinya kesimpulan. Jadi kalau Anda menguji menguji subsistem menggunakan metode ilmiah, itu pasti ada rumusan masalah. Kenapa sih nguji ya? Ragu-ragu Pak. Ini jangan-jangan nggak benar nih subsistemnya ini. Terus pakai apa? Ya khasanah pengetahuan ilmiah ya dataset sama hasil-hasil penelitian atau teori-teori yang terkait dengan subsistem yang mau saya uji. Jadi bagaimana cara ngujinya? Cara ngujinya begini. Terus dibuktikan hasilnya apa? Hasilnya begini Pak. Ini mengacu ke teori jadi benar gitu. Jadi khasanah pengetahuan ilmiah itu seperti ini ya, buku primer, sekunder. Ini ada buku, ada ISBN-nya atau ada ISBN, ini berarti PDF ya. Atau dataset. Ini juga dataset ini hasil penelitian di lab ya. Terus ada lagi application note. Application ini catatan dalam mengaplikasikan suatu subsistem. Ini yang menghasilkan adalah pabriknya. Jadi dataset dan application note ini dikeluarkan oleh pabrik pembuat dari subsistem. Terus laporan hasil penelitian ilmiah, tugas akhir mahasiswa, skripsi, tesis dan disertasi. Gitu ya. Jadi laporan hasil penelitian yang dipakai untuk seorang manusia lulus kuliah. Nah, ini biasanya hati-hati di sini. Ini biasanya tidak empiris. Nah, sekarang ada juga ya mahasiswa yang sudah lulus diploma 3, sudah lulus S1, sudah lulus S2, sudah lulus S3. Itu tetap melakukan penelitian, orang-orang di riset ya, riset R&D. Ini nanti akan menghasilkan hasil penelitian dalam bentuk artikel. Nah, artikel ini nanti dipublikasikan dalam seminar nasional atau internasional. Ini ada proceedingnya. Kalau seminar itu ada proceeding, kumpulan artikel yang diseminarkan. Nah, ini ada ESPN atau ISBN. Nah, ada juga selain diseminarkan, ini ada masukan jurnal. Kalau seminar itu kan harus datang ya. Saya capek kalau datang seminarnya di Phuket, Thailand. Wah, itu mendingan jalan-jalan ke Thailand ya daripada lihat seminar. Nah, yang seminar-seminar yang jauh-jauh itu diganti dengan seminar di suatu media namanya jurnal. Kalau jurnal itu setahun 2 kali terbit. Jadi tidak perlu kesan cuma langganan aja.
Jadi kalau jurnal Electrical Engineering IEEE transaction on misalnya industrial elektronik, jadi nanti hasil-hasil artikel penelitian yang terkait dengan industrial elektronika di bidang industrial akan diterbitkan dalam bentuk majalah kayak jurnal, majalah yang ilmiah itu namanya jurnal. Ini bereputasi, bukan ISSN tapi mungkin bereputasi surga ya. Terindeks Scopus ya, atau kuartil 1, Q1, Q2, Scopus, Thomson, Reuters, macam-macam. Tergantung. Nah, sekarang kita coba membuat atau menguji subsistem LM35 ya. Contohnya nih, LM35. LM35 itu subsistem. Jadi apa sih LM35? Ini teori ya. Teorinya adalah transducer yang merubah variabel suhu menjadi tegangan analog DC. Tegangan DC analog. Nah, kenapa diuji? Karena LM35 ini sebagai subsistem dalam sistem besar. Sistem besar itu sistem kendali suhu radiator. Jadi kalau radiator suatu engine, suhu radiator yang sudah mencapai suhu tertentu, nanti electric fan-nya atau cooling fan atau fan pendingin akan berfungsi. Nah, untuk membuat sistem itu berjalan sesuai dengan rencana, ini perlu adanya sensing suhu atau sensor suhu. Karena ini pengendali berarti pakainya sensor. Tapi kalau hanya sendiri namanya transducer. Jadi LM35 ini sebagai sensor di situ. Sebagai subsistem yang harus diuji secara terpisah gitu. Jangan langsung beli pasang, belum tentu ya. Karena setiap LM35 ini unik. Apakah LM35 yang Anda pegang atau Anda beli itu memenuhi teori, memenuhi datasheet-nya. Nah, kita harus uji, jangan percaya ya, jangan percaya. Kalau Anda percaya berarti Anda tidak ilmiah, Anda percaya dengan intuisi. Intuisi itu kebenarannya jauh dari kebenaran. Jadi tujuannya menguji LM35 apa? Ya menjawab keraguan-raguan LM35 yang akan digunakan ini sudah benar atau jauh dari benar. Nah, untuk menguji LM35, cara bagaimana? Ya ini, mencari khasanah pengetahuan ilmiah yang terkait dengan LM35. Pertama, cari teori. Cari teori yang bilang transducer itu syaratnya apa. Jadi LM35 itu kalau menjadi transducer itu syaratnya harus apa. Cari teorinya. Harus dapat tuh misalnya secara umum ya, transducer itu kalau disebut bagus itu harus mempunyai A, B, C, D. Itu kata si Anu gitu ya. Terus yang kedua, Anda cari hasil parameter, data parameter yang dikeluarkan oleh pabriknya. Kalau LM itu nasional mungkin ya, mungkin. Anda cari, atau kalau LM35 itu kan sudah tidak paten lagi ya, tidak ada hak paten karena sudah dilepas. Jadi orang perusahaan bebas bikin, niru boleh karena sudah bebas. Jadi yang Anda pegang itu produksi apa? Misalnya Mitsubishi. Ya cari datasheet Mitsubishi LM35. Nanti akan ada itu. Akan ada seri-serinya. Oh benar ini serinya Mitsubishi. Nah, data parameternya ini kalau dikasih tegangan sekian, kalau dikasih suhu sekian nanti outputnya sekian. Nah, gitu ada. Terus coba cari data-data hasil penelitian yang sudah pernah melakukan menggunakan LM35 Mitsubishi di penelitian mereka. Cari ya, kalau Anda beruntung Anda nemu minimal 2 lah. Jadi ternyata LM35 buatan Mitsubishi ini sudah dipakai oleh 2 penelitian tugas akhir. Nah, cari kesimpulannya dia. Nah, itu sebagai khasanah pengetahuan ilmiah gitu. Nah, ada teori ya, teori transducer suhu. Jadi sama dikun, ini saya juga Anda harus sama-sama ragu-ragu ya. Orang Indonesia kok bisa menghasilkan teori ya. Jangan-jangan ini menyadur. Jadi ini buku sekunder. Jadi sama Dikun S sama Dikun ini tahun 89 menulis buku Sistem Instrumentasi Elektronika. Di halaman 9 ini beliau menulis bahwa transducer suhu itu harus memiliki sekian parameter. Harus punya linearitas, sensitivitas, response time, macam-macam. Nah, dia bilang
suatu transducer suhu yang baik itu harus mempunyai linearitas yang kayak gini, tanggapannya harus linear ini. Nih, jadi kalau linear ini kan di titik ini ke sini ini sama ya, garisnya linear gitu ya. Atau ya ini grafik transducer suhu yang bagus yang bisa dipakai kayak gitu. Tapi kalau mempunyai transducer suhu, inputnya suhu, outputnya tegangan tidak linear kayak begini, ini jangan dipakai karena tidak linear gitu ya. Terus sensitivitas. Sensitivitas ini tidak ada gunanya nih, salah nih. Sensitivitas itu adalah seberapa cepat perubahan suatu transducer suhu ya, transducer suhu saat diberi masukan yang berbeda, itu sensitivitas. Satuannya milivolt per derajat Celcius. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini teori sudah ya, ada teori transducer suhu bahwa transducer suhu itu harus mempunyai linearitas. Harus seperti ini, harus linear gitu. Terus Anda lihat hasil pengujian dari atau data empiris dari LM35 dari datasheet. Ini datasheet ya. Datasheetnya bilang gini, ini loh, LM35 kalau mau pakai ini kasih 4 sampai 20 volt. Terus kasih ground. Jadi kaki LM35 itu 3. Masuk input positif ya, output ground sama output tegangan. Jadi kalau dikasih plus 4 volt ya, terregulasi, dikasih ground, terus body LM35 ditempelkan ke suatu objek yang suhunya itu berubah-ubah, ya nanti keluarannya kayak gini. Jadi dia 0 milivolt settingnya. Jadi plus 10 milivolt per 1 derajat Celcius. Dia linear dibilang. Ini LM35 ini linear loh, lihat. Dia plus 10 milivolt tiap kenaikan 1 derajat Celcius. Ini kata datasheet. Kata teorinya harus linear. Ternyata mereka bilang LM35 yang kami buat ini linear. Nah, gitu ya. Terus habis itu untuk menguji LM35 yang Anda peroleh itu, pertama, Anda punya sumber tegangan. Sumber tegangan yang bisa data dari 4 sampai 20 volt. Ya cari, saya pakai 5 volt Pak, ya sudah. Buat sumber tegangan DC 5 volt yang stabil. Jangan dikasih beban LM35, tegangannya tidak 5 volt gitu. Harus stabil. Kalau 4 ya 4, dikasih LM35 tetap 4. Nah, setelah itu Anda harus punya ruangan yang suhu ruangan itu bisa dikondisikan dari 0 sampai 120 derajat Celcius. Aduh, saya pakai ini Pak, kaleng kongguan yang kecil. Boleh silahkan. Pokoknya suatu ruangan mau dari beton kayak, dari plat kayak, dari akrilik kayak. Pokoknya di ruangan itu suhunya bisa dikendalikan. Anda harus mempunyai pemanas dan pendingin untuk mendinginkan dan memanaskan atau mengendalikan suhu ruangan itu sehingga suhunya bisa diatur dari 0 sampai 120 derajat Celcius. Sehingga kalau sampai 120 derajat Celcius, jangan dari akrilik ya, nanti meleleh atau meletot. Oke Pak, kita bikin dari kongguan. Kongguan yang dilapisi pelapis thermal, ya silahkan. Jadi nanti kongguannya itu ada pengatur, ada pengukur suhunya. Jadi gitu ya. Jadi ada ruangan, di dalamnya itu ada pengukur suhu dan ada sistem pemanas dan pendingin. Jadi misalnya saya mau membuat ruangannya suhunya 0, berarti yang bekerja adalah pendingin. Dilihat suhu di dalam ruangan masih 5, pendinginan sedang berlangsung. Begitu jadi 4, 3, 2, 1, 0. Sudah, pendinginnya sudah ibarat sekarang mati ya, tidak mendinginkan. Jadi ada efek delay di ruangan itu, sekarang suhunya 0 derajat. Kalau mau plus 2, oke, pemanasnya dinyalakan beberapa detik, naik 1, nyalakan lagi, plus 2, mati. Jadi suhu ruangan jadi plus 2. Kalau mau jadi plus 30, pemanasnya nyala mati, nyala mati, nyala mati, sampai ruangannya menjadi plus 30. Begitu berhenti pemanasnya. Jadi suhunya tetap plus 30. Gitu. Nah,
Anda harus punya pengukur pengukur suhu yang referensi, sebagai referensi. Jadi pengukur suhu yang sudah benar. Cari instrumen yang bisa mengukur suhu tapi sudah benar. Sudah terkalibrasi. Nah, pengukur suhu itu sensornya itu ditaruh di ruangan itu gitu ya. Jadi Anda mempunyai ruangan yang Anda bisa ukur suhunya dengan pengukur suhu yang sudah terkalibrasi. Nah, setelah itu Anda juga harus mempunyai pengukur tegangan DC yang terkalibrasi. Ya, gitu ya. Nah, terakhir Anda masukkan LM35 yang sudah dikasih tegangan 4 volt dan keluaran tegang kabelnya. Jadi ada LM35 itu ada dikasih 3 kabel. Ya, LM35-nya dimasukkan ke ruangan. Nah, 3 kabel itu yang ground dihubungkan ground, yang positif dihubungkan ke plus ya, plus 4 volt. Terus yang kaki keluarannya dihubungkan ke pengukur tegangan. Nah, di ruangan itu Anda setting suhunya. Misalnya gini. Catat atau kondisikan supaya ruangannya itu 0 derajat Celcius. Kalau sudah 0 ya, kalau sudah 0 derajat Celcius ruangannya, ukur tegangan keluarannya. LM35 pakai pengukur tegangan yang sudah terkalibrasi. Ketemu Pak, catat. Nah, kalau sudah, naikkan suhunya 0,5. Sudah Pak, ukur tegangan keluarannya. Catat. Nah, ulangi sampai suhu di ruangan itu 120 derajat Celcius. Nanti Anda mempunyai file Excel, gitu ya. Anda punya file Excel. Kayak apa? Ini kayak gini nih, sebelah kiri nih. Ini suhu 26, 27, 28 gitu. Kalau perlu sampai kenaikan 0,5, 26, 26,5, 27, 27,5. Nah, sampai maunya berapa? Ini saya coba sampai 26 sampai seharusnya ini plus 2 sampai 120 ya. Nah, ini data empiris, data pengukuran sendiri nih. Ya, data pengukuran sendiri. Misalnya seperti ini, setelah diukur misalnya seperti ini. Terus data dari parameter datasheet itu sebelahnya. Nah, ini errornya 0. Nah, kalau Anda select ini ya, suhu sama data empiris Anda select, Anda bisa mendapatkan grafiknya. Ini grafik gitu. Grafik dari apa? Dari input 0 derajat sampai 120, ini outputnya ini. Ini linear nih, linear. Gitu ya, ini linear. Ya tentunya kalau diuji coba sendiri, data empiriknya ini nggak segini ya kan 0,2674, nah, seperti itulah. Nah, ini hasilnya ya, hasil pengujian secara empiriknya kayak gini. Nah, sekarang kita lihat kriteria pengujian. Tadi kan bilang ya, teori bilang bahwa ini saya tadi kurang teorinya ya. Suatu instrumen itu harus mempunyai error di bawah 0,05%. Terus kita lihat grafik konversi suhu tegangan LM35 yang diuji, itu ternyata linear untuk rentang suhu dari plus 2 sampai 120 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, LM35 yang diuji itu mempunyai konversi suhu ketegangan yang linear. Jadi ini memenuhi teori transducer harus linear, memenuhi. Terus LM35 yang diuji terbukti ilmiah telah berfungsi melakukan konversi suhu menjadi tegangan. Ini mengacu ke kebenaran dari yang disebutkan di datasheet LM35. Jadi kesimpulan pengujian LM35 yang Anda pegang itu sudah benar secara ilmiah sehingga dapat diterapkan pada sistem kendali suhu radiator. Nah, selesai udah. Ya, selesai. Ini cara ini bisa dipakai menguji subsistem yang lain ya. Gitu ya. Nanti kita diskusi dalam diskusi saat kita tatap muka ya, tatap muka di Google Meet ya. Jadi pertemuan sampai sini ya, kita ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah banyak manfaatnya. Selamat pagi atau siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.